Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya buatkan video dengan tema mimpi adalah bagian dari syariat Islam dan salah satu sarana makrifat kepada Allah atau sarana ma'rifatullah. Maksud dari mimpi bagian dari syariat Islam adalah mimpi itu diatur di dalam Islam. Aturan dalam hal cara mentakwilkan atau memaknai, aturan dalam hal mengaplikasikan atau mengamalkan mimpi tersebut di dalam kehidupan, dan juga aturan tentang siapa saja yang boleh mentakwilkan mimpi dan mensyiarkan mimpi. Saya bahas satu persatu. Aturan dalam hal cara mentakwilkan mimpi itu hanya diketahui oleh orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi, seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Ibnu Sirin, dan juga saya nantinya akan saya jelaskan pada akhir bab ini. Jadi orang yang mentakwilkan mimpi itu ditakdirkan oleh Allah, dan orang tersebut adalah orang bertakwa lahir dan batinnya, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, hatinya bersih, sehingga ketika ada bahasa simbol mimpi yang terjadi pada mimpi orang lain atau mimpi yang dialami dirinya sendiri, itu Allah beritahukan cara mentakwilkannya di dalam hati. Tentunya mentakwilkan mimpi itu ada kaitannya dengan ilmu syariat tentang peraturan Allah, bab yang halal dan yang haram yang bersumber di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Nah, di dalam mimpi itu ada bahasa simbol mimpi yang mengandung makna tersirat, dan juga ada mimpi yang tidak mengandung makna tersirat. Maksudnya adalah mimpi yang tidak perlu ditakwil, akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan nyata, seperti halnya visual mimpi yang terjadi. Contohnya mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Fat ayat 27. Mimpi tentang Allah itu ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad adalah menjadi kenyataan, yaitu pasti memasuki Masjidil Haram dengan aman. Nah, seperti itu mimpi yang tidak perlu ditakwil. Sedangkan mimpi yang perlu ditakwil itu mengandung kode-kode bahasa mimpi yang tidak bisa ditembus oleh orang awam dan juga orang yang tidak ditakdirkan mentakwilkan mimpi, seperti hanya mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang bermimpi di dalam surat Yusuf ayat 4, mimpinya yaitu rembulan, matahari, dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada beliau. Yang maknanya itu bisa Anda baca pada surat Yusuf pada ayat 100. Itu bukan berarti matahari, rembulan, dan 11 bintang beneran yang akan sujud kepada beliau, tetapi itu adalah kedua orang tuanya dan 11 saudaranya yang berada di bawah kekuasaan Nabi Yusuf alaihissalam. Contoh yang lain di dalam kehidupan saat ini, Anda bisa simak pada channel saya ini, ada 100 lebih mimpi yang dialami saya, istri saya, orang-orang yang saya bimbing kerohaniannya, dan orang lain yang pernah berkomentar di channel YouTube saya. Itu semuanya saya takwilkan dan ada landasan hukumnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Bab yang kedua, tentang aturan dalam hal pengaplikasian atau pengamalan petunjuk mimpi di dalam kehidupan. Mimpi itu bisa dijadikan dalil, dijadikan keterangan untuk dilaksanakan di dalam kehidupan. Namun syaratnya tidak boleh keluar dari syariat atau peraturan Islam. Tidak boleh keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau keluar dari syariat, maka tidak boleh diamalkan, tidak boleh dilaksanakan di dalam kehidupan. Makanya tadi saya katakan mentakwilkan mimpi itu pasti berkorelasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti contoh, misalkan
mimpi yang dialami saudara kita. Ya. Mimpi tentang terbang di atas kuburan, jadi mengelilingi kuburan warga. Nah, itu petunjuk bahwa beliau itu ditakdirkan oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang meninggal. Dan ternyata benar, di dalam kehidupan nyatanya beliau itu seringkali dimintai tolong untuk mengaji, mendoakan orang-orang yang sudah wafat di daerahnya beliau itu. Nah, itu bisa diamalkan walaupun petunjuknya dari mimpi, karena mimpi itu dalilnya sudah banyak disebutkan di dalam Al-Quran, di hadis Nabi. Kalau misalkan mimpi tidak boleh diamalkan, tidak boleh dijadikan dalil, maka buat apa Allah itu menyertakan di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat, mimpi yang dialami Nabi, Rasul Allah, mimpi dialami orang lain selain Nabi, selain Rasul, seperti hanya Raja Mesir yang bermimpi tentang takdir yang akan terjadi, musim paceklik, musim kemarau yang panjang, dan juga 2 tawanan orang di dalam penjara yang dulunya bersama Nabi Yusuf alaihissalam, itu juga mimpi ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Gunanya untuk apa? Kita mengimani bahwa mimpi itu bisa dijadikan dalil. Kalau Anda menanyakan kepada ustadz yang tidak ditakdirkan untuk mentakwil mimpi, ya, itu akan dibantah, gitu loh. Jadi intinya mimpi itu bisa dijadikan dalil kalau sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena mimpi tersebut dan ilmu takwil mimpi itu ada di dalam Al-Quran, dan juga contoh-contohnya banyak di dalam hadis-hadis Nabi dan juga kitab-kitabnya para wali Allah. Ya, seperti itu saudaraku. Jadi yang perlu diketahui dalil terkait mimpi yang bisa diamalkan di dalam kehidupan itu, mimpi bagian dari kenabian. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Jadi mimpi itu dibagi menjadi 3. Mimpi baik, kabar gembira itu datangnya dari Allah, itu petunjuk. Nah, seperti itu yang boleh diamalkan di dalam kehidupan. Tentunya setelah mengetahui maknanya dari orang yang ahli takwil mimpi. Jangan diraba-raba, jangan diduga-duga sendiri takwilnya, nanti bisa salah. Ya, makanya ilmu takwil mimpi itu spesial, tidak boleh untuk semua orang, karena Nabi Yusuf alaihissalam dan yang lainnya yang ditakdirkan ahli takwil mimpi itu ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bab yang terakhir, aturan tentang siapa saja yang boleh mentakwilkan dan mensyiarkan mimpi, yaitu orang yang memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyiarkan mimpi, ya, mentakwilkan mimpi. Seperti hanya Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, yang inti makna dari semua ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam sebagian dari takwil mimpi. Jadi ilmu takwil mimpi itu adalah bagian dari ilmu laduni, bukan didapat dari belajar membaca buku, bukan membaca tafsir mimpi. Tidak boleh mentakwilkan mimpi dari primbon, dari tafsir mimpi. Karena apa? Takdir setiap manusia yang bermimpi itu berbeda-beda, berkaitan dengan banyak faktor. Yang salah satunya adalah berkaitan dengan ketakwaan atau kemaksiatan yang dilakukan di saat dia akan mendapatkan mimpi. Nah, orang yang tidak ditakdirkan untuk mentakwil mimpi itu hanya melihat tekstual dari primbon, dari tafsir, itu pasti salah. Nah, seperti itu akhirnya berbuat fitnah atas perbuatan Allah. Nah, ini tentang ma'rifatullahnya di sini. Allah itu yang memahami makna mimpi karena Allah yang memberikan mimpi tersebut kepada orang itu. Yang ditugaskan mentakwil mimpi hanya orang-orang yang ditunjuk. Seperti hanya saya bermimpi berkali-kali tentang anjuran menceritakan mimpi, ya. Begitu juga mimpi yang dalam isi saya. Jadi yang boleh mentakwilkan mimpi adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau tidak, maka itu melanggar surat Al-An'am ayat 135, bahwa orang zalim itu tidak akan beruntung.
harus berbuat sesuai dengan kedudukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.